Masalah boleh ada nggak? Boleh. Tapi ingat, bukan permasalahanmu yang menjadi kunci dalam kehidupanmu, tapi perkataan Yesus. Sekalipun orang tuamu, kiri kananmu tidak mau menyukai engkau, tidak senang engkau ada di sana, percayalah, Yesus menerimamu dan engkau disebut sebagai anak kesayangannya. Percaya juga bahwa sekalipun dunia sedang tidak baik-baik saja, Tuhan memberikan kita kelegaan untuk menghadapi dunia ini. Mari datang kepada Yesus, maka engkau akan mendapatkan ketenangan. Jiwamu yang saat ini belum mengalami ketenangan, jiwamu yang saat ini mengalami permasalahan, yang engkau susah untuk tidur, bahkan banyak hal permasalahan kesehatan karena engkau tidak bisa tidur, karena tidak tenang hidupmu, datang pada Yesus. Firman Tuhan mengajak kita hari ini. Yang pertama, serahkan bebanmu kepada Yesus. Yang kedua, hidup dalam ketaatan dan bukan pemberontakan. Yang ketiga, belajar untuk merendahkan hatimu di hadapan Tuhan. Itu bukan undangan biasa, tapi itu undangan daripada Juru Selamat yang mau membawa kami kepada kebebasan, kelepasan, dan kemuliaan yang berasal daripada Tuhan. Dan hari ini Tuhan, kami datang kepadamu, kami meminta Roh-Mu yang kudus memenuhi setiap hati kami. Biarlah pengurapan yang berasal daripadamu membuat kami selalu terpesona, dan Engkau mengajarkan kami bagaimana seharusnya kami mengenal Tuhan yang hidup itu. Dan kami percaya peribadatan kami hari ini, kami akan mendapatkan sukacita, kami akan mendapatkan rema. Sedikit saja perkataan Tuhan bisa membuat kami terpesona dan membuat kekuatan kami semakin naik, semakin kuat, semakin tangguh, semakin teguh di dalam Tuhan. Dan sekalipun ada masalah, sekalipun ada tantangan, sekalipun ada persoalan yang tidak dapat kami selesaikan, kami percaya ada pengharapan yang lebih tinggi daripada itu semuanya. Dan kami percaya Tuhan, ketika firman-Mu diberitakan, maka kami percaya setiap yang datang dengan sakit, penyakit, pulang dengan kesembuhan yang berasal daripada Tuhan. Yang datang dengan berbeban berat akan pulang dengan membawa kelegaan. Dan kami percaya ketika ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Terima kasih Allah yang hidup. Kami berdoa dan kami akan mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah Engkau Tuhan bagi kami pribadi, lepas pribadi. Terpuji nama-Mu Allah yang hidup. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara semuanya. Terima kasih buat kesempatan yang diberikan kepada saya, baik itu dari hamba-hambanya Ibu Mary, semuanya saya nggak bisa sebutkan satu persatu. Terima kasih buat pelayan puji-pujian, tim media semuanya, Bapak Ibu yang hadir hari ini juga. Terima kasih telah memberikan kesempatan kepada saya. Ada pepatah bilang kalau nggak kenal maka nggak sayang. Tapi ada yang sudah saling kenal tapi tidak saling sayang. Makin dikenal makin gontok-gontokan, makin dikenal makin pukul-pukulan. Kita nggak sebutkan itu di mana, tapi sama-sama kita mengerti saja gitu ya. Tapi perkenalkan, nama saya Bapak Ibu, saya Miracle Sanwarwu. Kemarin diminta untuk tuliskan semua gelar yang kamu punya katanya. Saya bilang waduh bahaya ini gitu. Puji Tuhan, oleh karena kemurahan Tuhan saya saat ini sedang menyelesaikan disertasi saya, sedang menyusun di bagian bab 4, sudah lebih dari setengah saya selesaikan, dan mungkin minggu ini saya bisa selesai, minggu depan maksudnya. Minggu depan saya sudah selesaikan disertasi saya, dan mungkin bulan depan saya bisa mendapatkan gelar doktoral. Saya mendapatkan gelar doktoral dari Sekolah Tinggi Teologi Global Glow Indonesia, dan saya bersama dengan rekan saya namanya Erik Pasaribu. Kita sama-sama dari Glow Medan, kami anak-anak Medan. Dan percayalah, walaupun saya yang Waru itu Nias, ngambil mama yang Batak, saya dapat marga Pasaribu. Saya bukan asli orang Batak, tapi lu boy do berbahasa Batak tibakun doakon. Artinya sekali Yesus tapi Yesus, amin. Ada orang-orang Batak ya di sini ya, yang bukan orang Batak selain saya. Nggak ada. Oh, satu orang. Cuman kita berdua bro. Tapi saya setengahnya Batak bro. Saya setengahnya Batak, mama Batak, papa Nias, kalau disebut sebagai oplosan gitu ya, orang-orang oplosan. Dan puji Tuhan saya menyelesaikan Magister Teologi saya di Global Glow dan juga Master of Theological Study di Amerika, di Florida. Puji Tuhan karena kemurahan Tuhan semuanya bisa terjadi.
Itu bukan karena kuat gagah, tapi karena kemurahan Tuhan. Saya berasal dari Panetonga, Kabupaten Simalungun. Saya satu kampung dengan bapak yang di depan, bapak yang ganteng banget. Bukan teman saya yang sebelahnya. Saya nggak pernah menyangka bahwa saya akan menjadi seorang hamba Tuhan, Bapak Ibu. Boleh kesaksian sedikit ya? Saya dengar dari Ibu Mary kita akan selesai jam 12 malam. Enggak ya, beda ya. Kita izinkan saya memperkenalkan diri dulu. Saya kesaksian sedikit ya. Saya sekolah, dan di masa sekolah saya nggak pernah mendengar dan nggak pernah bercita-cita menjadi seorang hamba Tuhan. Ketika saya melihat papa mama yang adalah seorang gembala, saya bilang, "Dang olo gawe pedita, alanan apa gue sudah lagi." Tahu artinya? Tahu artinya, bro? Tanya ke sebelahmu. Saya melihat pendeta itu sebagai pendeta yang orang miskin, orang yang tidak mampu. Dan saya nggak pernah bercita-cita menjadi seorang pendeta. Tapi 2016 saya mendapatkan kesempatan untuk bertemu dengan Tuhan secara pribadi. Dan saya berubah dari yang nakal, yang hancur, yang berantakan, yang minum whisky, wine, apa segala macamnya, satu botol nggak cukup untukku sendiri. Ku minta lagi punya orang lain. Dan sampai satu ketika saya sampai muntah darah. Dan di situ saya menyadari bahwa ternyata saya mau coba lari bagaimanapun. Kalau Tuhan datang, come to me. Firman Tuhan bilang, come to Jesus. Gak pernah ada kesempatan kita untuk lari. Jadi kalau Bapak Ibu sampai sekarang menyadari ada panggilan yang berasal daripada Tuhan dan mencoba untuk lari, percayalah bahwa Tuhan akan menangkap engkau. Dan ketika kita berbicara tentang melayani, berbicara tentang come to Jesus, bagaimana kita menjadi seorang pelayan yang benar, ini bukan tentang kita menjadi seorang pendeta, hanya menjadi orang yang ada di dalam gereja, hanya orang yang ada di dalam lingkupan tertentu yang kita sebut sebagai yayasan Kristen, tapi dimanapun engkau, apapun pekerjaanmu, apapun yang menjadi tanggung jawabmu, engkau mengerjakannya bukan untuk manusia, tapi untuk Allah yang hidup. Amin. Ada satu pemahaman yang beberapa waktu lalu ini masih menjadi pemahaman saya. Saya berpikir kerja sekuler itu bukan menjadi suatu pelayanan. Tapi kemudian saya melihat, memperhatikan dan juga menyadari ternyata penggunaan bahasa yang dipakai oleh Alkitab, baik itu dalam bahasa Ibrani, membicarakan tentang pekerjaan dan juga pelayanan, itu menggunakan bahasa yang sama, kata yang sama. Itu artinya bahwa ketika engkau ada di dalam marketplace, engkau hidup sebagai seorang profesional, I want to tell you something, you are a man of God. Gak ada yang bilang amin gitu. Saya pernah itu pelayanan di gereja GBI Glow Fellowship Center. Saya salah satu pastoral di sana, di sini salah duanya. Kita melayani di sana dan kita itu terbiasa dengan khotbah yang responsif. Jadi kalau Bapak Ibu tidak keberatan, boleh ya kita responsif ya, bilang amin atau haleluya atau apapun. Nggak ada larangan kepada Bapak Ibu Saudara semuanya. Jika engkau merasa bahwa wah ini saya nih, amin. Feel free, karena ternyata pendeta yang di depan ini masih muda, masih ganteng gagah, belum nikah. Banyak yang ngantri memang, ada sekitar 3.885 kalau nggak salah. Dan ada satu tema yang saya bawakan hari ini adalah come to Jesus. Katakan bersama saya, come to Jesus. Next, Matius 11 ayat 28 sampai 30 berkata begini, marilah kepadaku semua kamu yang letih lesu dan berbeban berat, maka aku, siapa aku di sini? Tuhan Yesus akan memberikan kelegaan kepadamu. Firman Tuhan bilang, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ayat 29, pikullah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Pak, Bu, ketika Bapak Ibu berpikir dan melihat teks ini, apa yang pertama kali ada di pandangan Bapak Ibu? Apa yang ada pertama kali terlintas dalam pikiran Bapak Ibu?
Setiap ketika Yesus berkata, marilah kepadaku yang letih, lesu, dan berbeban berat, itu apa yang engkau pikirkan? Capek karena pekerjaan? Capek karena keluarga? Capek karena apa lagi? Tuntutan dari atasan? Capek karena Ibu Mary mungkin? Capek karena siapapun? Tapi saya mau bilang bahwa capek, letih, lesu, dan berbeban berat yang ada di sini bukan tentang pekerjaan saja. Bukan hanya tentang pekerjaan saja. Siapa yang tahu berapa hukum Taurat? Ada guru agama Kristen di sini? Siapa yang tahu berapa hukum Taurat? Berapa? Siapa yang bilang itu? Gak ada yang mau ngaku. Kita hanya tahu ada 10 hukum Taurat. Kadang-kadang kalau kita nyebut melawan bapak mama kita di rumah, dia akan bilang, sodong kamu, ingat patik palimahon. Ingat ya, sering ya, karena saya tadi tanya sama hambanya, ini orang yang datang orang apa nih? Banyaknya orang Batak. Oke, aku akan pakai bahasa Batakku. Berguna akhirnya di sini. Kalau kita melawan sama orang tua akan bilang, sotung dah, sotung, ingat dah, patik palimahon, ahai. Iya, hormati ayah dan ibumu. Mungkin kita hanya berpikir hanya mengetahui ada 10 hukum Taurat. Tapi benarkah 10 hukum Taurat? Siapa yang berkata berbeda? Ada yang bilang berbeda hukum Taurat? Kalau yang tahu dan benar, aku kasih berkat. Ada lumayan 100.000 tadi, ada kulihat dia apa kok. Ada yang tahu? Next, ada 613 perintah bagi bangsa Israel. Yang 10 itu bagian utamanya. Tapi ada sekitar 613, dan kalau dijabarkan kembali ada banyak sekian 1000 sekian hukum-hukum ini. Dan ketika bangsa ini, orang ini mendengar Yesus berkata, marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat, ini bukan berbicara tentang kehidupan secara personal. Tapi ini berbicara tentang bagaimana bangsa Israel terus berdosa di hadapan Allah. Tadi siapa nama WL, kakak WL? Citra. Seandainya kita semua yang ada di sini sekitar 1576 orang datang ke rumah Kak Citra. Ada kulkas nggak Kak di rumah? Biasanya kalau di rumah sediain bahan makanan nggak? Ada. Oke. Jadi kita punya kesempatan untuk datang ke rumah Kak Citra bersama-sama. Kita diundang jam berapa Kak? Oke, seandainya kita datang ke rumah Kak Citra, dan hari itu kita datang sekitar ini, kita lihat sekitar 50 orang gitu ya. Dan di dalam kulkasnya ternyata hanya tinggal telur. Hanya apa? Telur. Tapi telur itu ternyata nggak sebanyak 50 piece, tapi mungkin hanya 30 piece. 30 biji doang, 30 telur doang. Akhirnya sudah menikah Kak? Sudah menikah. Akhirnya dia mengajak suaminya dan bilang, apa panggilannya? Baby? Honey? Sweetie? Ayang? Bapak? Mak? Gak apa, gak ada romantis-romantisnya ternyata. Panggilnya apa? Bapak. Mak. Paksu ternyata ya. Paksu. Pak suami gitu ya. Dipanggil, Paksu. Urupi jauh. Tolong bantu aku, karena tetangga kita, teman-teman kita, orang-orang yang datang ke rumah kita itu udah kelaparan. Jadi mereka mempersiapkan, ketika lagi mempersiapkan dibilang, cuman ada ini 30 butir telur. Wah gimana nih? Tiba-tiba hujan yang sangat deras, tiba-tiba banjir, kita nggak bisa kemana-mana. Dapat apanya? Bayangannya? Banjir, hujan deras, nggak bisa kemana-mana. Gojek mau kita pesan,
nggak mau terima, Grab nggak mau terima, semuanya nggak mau terima, dan ternyata saat itu sudah jam 12 malam. Sudah jam berapa? Jam 12 malam. Akhirnya Pak Su datang dan ngambil blender, mixer ya, bukan blender ya, untuk yang gitu ya. Nah, akhirnya karena rasa senangnya, akhirnya 1 telur, 2 telur, 3 telur, 4 telur, 5 telur, sampai 28, sampai 29 semuanya bagus. Mixer tetap berjalan. Tiba-tiba Pak Su buka yang ke-30, ternyata busuk. Ternyata apa? Busuk. Saya mau tanya kepada seorang worship leader, kakak yang baik hatinya, apakah ketika 29 ini yang baik dan 1 doang yang namanya itu busuk, mau nggak ngasih itu ke tamu, ke orang-orang yang cantik, ganteng, luar biasa ini di sini? Kenapa? Cuman 1 kok. Ya, tapi kan 29 masih banyak, 1 doang loh. Kecampur. Jadi kakak biarkan kami semua kelaparan? Tega sekali kakak ini. Hamba Tuhan loh ini. Saya mau tanya kepada yang lain, siapa yang kira-kira mau memberikan 29 telur yang baik dan 1 saja yang busuk itu kepada tamunya? Ada? Ada? 29 yang baik, 1 doang. 1 doang. Tapi memang langsung ke mixer, langsung kecampur. Ada yang mau ngasih? Tidak ada orang yang mau memberinya, kalau dia waras ya. Tidak ada orang yang mau memberi kepada tamunya, karena itu berbicara tentang ini bukan pemberian yang baik. Tapi sadar nggak Bapak Ibu? Alkitab berkata 1 dosa saja dapat menyeret engkau sampai kepada neraka. Kalau bukan karena pertolongan Tuhan Yesus Kristus, kita nggak bisa mampu menyelesaikan dosa dan pelanggaran kita. Itu sama, 1 dosa saja, itu menghancurkan 29 telur yang baik itu, dan membuat semuanya menjadi rusak. Jadi ketika bangsa Israel Yesus katakan, marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat, karena mereka mempunyai 613 perintah yang mereka harus kerjakan dengan sangat baik. 1 saja pelanggaran, semuanya menjadi rusak. 1 saja dosa, 612 yang menjadi rusak, dan tidak ada kesempatan untuk memperbaikinya pada hari itu. Coba bayangkan betapa beratnya menjadi seorang Yahudi, menjadi seorang Israel. Next, dikatakan begini, marilah kepadaku. Next, di bagian the message, next dulu, sorry. Di bagian the message dibilang begini, are you tired, worn out, burn out on religion? Come to me. Perhatikan, bahasanya adalah tired, capek, warm out, burn out. Udah capek, letih, lesu, lemas, semuanya di situ sampai burn out, dikatakan terhadap agama. Perhatikan, kekristenan bukan agama, kekristenan adalah hubungan kita dengan Tuhan. Banyak orang yang sangat religius, banyak orang yang sangat agamawi, tapi tidak mengenal Tuhannya. Ini menjadi suatu bahaya yang ada dalam kekristenan. Kita lebih condong memakai kalung salib yang besar, memakai baju yang sangat Kristen, pakai anting-anting yang Kristen, pakai behel yang salib, dan setiap kali orang ngomong, iya Eda. Kenapa Eda? Oh iya, gitu ya Eda. Biar ketahuan Kristennya. Tapi kehidupannya
Satpam, security, siapapun, pembantu, dia akan bilang, aduh, ise, inat tay, dah ulo tu siya, belum ni, sudah ke, Semua orang mencaci maki. Sekalipun semua aksesoris kita Kristen, tapi kalau tidak ada Kristus di dalamnya, semuanya menjadi sia-sia. Sebelumnya apa? Yesus memanggil orang yang lelah, memanggil orang yang tertekan secara rohani, orang yang tertekan secara emosi, bahkan tertekan oleh hal-hal yang bersifat religius. Dan dikatakan, mari datang kepadaku semua engkau yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Coba kita bayangkan, Bapak Ibu, kita sekarang, bagaimana kita menghormati Tuhan ketika kita datang ke gereja. Di gereja-gereja karismatik seperti kami banyak menemukan orang datang ke gereja pakai high heels, pakai hot pants. Tahu hot pants ya? Apa itu? Apa istilahnya hot pants, Kak? Celana pendek ya? Celana pendek. Terus pakaiannya di depan itu you can see. Kadang-kadang saya bingung ketika kita menyebut sebagai orang Kristen, tapi kita tidak pernah menghormati Tuhan kita itu. Saya dari dulu diajarkan oleh orang tua, kalau untuk datang kepada Tuhan, pakailah pakaian yang sopan. Betul ya? Rata-rata kita diajarkan seperti itu ya. Mau itu dari Batak, Nias, Karo, siapapun itu, biasanya diajarkan untuk seperti itu. Tapi sekarang dengan kehidupan yang sangat modern ini, kacaunya, datang ke gereja nggak ada lagi rasa hormatnya. Bahkan kita di beberapa gereja saya pernah melayani, datang pakai tank top. Ku bilang, oh mak, ngeri kali. Serius? Tank top ya, yang apa namanya itu, yang bra, sport bra. Tahu ya yang, sorry. Yang cuman nutupi bagian payudaranya, tapi bagian sini sampai sini nggak ketutup. Saya berpikir kasihan sekali dia tidak memiliki pakaian. Sampai di sini tertutup, sampai sini tertutup, selanjutnya bebas semuanya. Aku bilang, Tuhan, bahaya sekali ya. Tapi kalau kita melihat apa yang Yesus berikan kepada kita, Pak, Bu, memang Tuhan kasih kepada kita itu kelonggaran. Kita datang, kita nggak rasa hormat lagi kan sama Tuhan kan? Kita datang ke gereja, seringkali yang kita lakukan apa? Megang HP. Wah, kesempatan yang baik untuk check out keranjang kuning. Ya, etalasenya kakak. Cek dulu etalasenya kakak. Kadang-kadang Tuhan melihat kita dan bilang, oh mak, sekarang kali nih, gak salah kau ini bang. Ketika ada ibadah yang kita datang, bukannya menghormati Tuhan, bukan menghormati peribadatan, ini kesempatan saya, tidak bersama dengan istri saya, akhirnya saya bisa tidur. Dan tidak sedikit, Pak, Bu, saya melihat, saya dari 2016 sampai sekarang melayani sebagai seorang pengkhotbah, saya menemukan banyak sekali jenis-jenis jemaat. Percayalah, orang yang ngorok di gereja sudah saya temukan. Ngorok, Pak, ngorok, Bu, kencang lagi. Yang jatuh di gereja pun saya sudah temukan. Serius. Dan saya dulu adalah pelakunya. Saya dulu biasanya main musik. Saya main piano. Teman saya ada di sini. Dia tahu itu. Tahu apa yang saya lakukan? Saya main piano sambil merem. Jatuh, bos. Duar. Kepencet. Semuanya kaget, semuanya bangun, puji Tuhan. Karena itu nama Tuhan dipermuliakan. Semuanya menjadi was-was. Percayalah, kita ini menjadi orang-orang yang tidak hormat kepada Tuhan. Saya beberapa waktu lalu pelayanan penginjilan di Papua, saya menemukan satu permasalahan, yaitu mereka tidak menghormati Tuhan, tapi menghormati para pendeta.
Ketika pendeta datang, Pak, Bu, di Papua, beneran terjadi. Saya dipalakin bahasanya ya. Saya datang, jalan, kakak, pst, pst, ada? Bagaimana kakak? Ada uang? Ada uang? Kau bagi kah? Kau berapa punya uang di situ? Coba. Dan dia nggak akan pergi sebelum kita kasih. Tapi begitu kita bilang, aduh kakak, Tuhan Yesus memberkati ya. Saya ini pendeta, saya tidak punya uang sekarang ini. Dia mabuk, dia lagi gimana pun itu, dia tuh tiba-tiba langsung berdiri, dia langsung hormat. Bapak pendeta tolong doakan saya kah? Bapak tolong kah? Aduh saya ini berdosa sekali, aduh Tuhan. Beneran, mereka memukul dirinya sendiri dan bilang, aduh Bapak, saya pendeta, Bapak pendeta selalu minta maaf. Dia kadang-kadang sujud kepada kita, sorry untuk bilang ini. Tapi besoknya, saya lewat lagi jalan itu, gitu lagi bos. Dihambat lagi kita. Saya bilang, kakak, teringat saya kah? Kau siapa? Kau bikin diri sekali kah? Saya pendeta yang semalam. Oh Bapak pendeta, saya minta maaf Bapak. Banyak orang terlalu takut sama hamba Tuhan, terlalu takut sama atasan, terlalu takut sama bos, terlalu takut sama pimpinan, dan dia hanya bekerja ketika ada pimpinan. Betul atau betul? Ya, ada yang mainkan alisnya. Puji Tuhan, terjadi juga di sini. Tapi apakah kita menghormati Tuhan dan menghormati atasan kita, menghormati hamba Tuhan yang ada di sekeliling kita dengan benar? Itu yang menjadi permasalahannya. Karena ketika kita merasa terlalu lemah, terlalu santai, kadang-kadang kita menjadi orang yang kurang ajar. Next, saya lanjutkan ini. Firman Tuhan bilang begini, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Next. Dalam The Message dia bilang begini, walk with me and work with me. Watch how I do it. Learn the unforced rhythm of grace. I won't lay anything heavy or ill-fitting on you. Dikatakan begini, walk with me, mari berjalan bersama dengan aku, dan work with me, bekerja bersama dengan aku. Salah satu hal yang kemudian saya bawa dalam dunia sekarang, kami ketemu sama Ibu Mary sama Bapak, Bapak siapa Pak? Pak Jasman. Bapak Jasman ini pertama kali di Jepara Bapak Ibu. Saya punya sampai sekarang ini punya usaha untuk kayu jati, furniture. Kalau ada yang mau nanti ya. Tapi maksudnya adalah ketika saya bekerja pun dalam kehidupan saya, dalam kehidupan profesional saya menerapkan apa yang dikatakan oleh Alkitab. Ternyata banyak sekali perintah-perintah atau wejangan-wejangan, cara-cara yang diberikan oleh Alkitab yang bisa kita pakai dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara tahu St. Regis Bali? Ada hotel St. Regis Bali, tahu? Nggak ada yang tahu. Di St. Regis Bali itu salah satu hotel bintang 5 yang besar di Nusa Dua. Dan tahu kak kenapa kami bisa closing dengan mereka? Mereka bilang, kehidupan kalian profesional. Padahal aku pendeta, gak tahu itu. Percayalah, lebih hebat kalian. Kedengaran gak? Enggak ya, puji Tuhan kalau begitu. Saya nggak sehebat itu Pak, saya nggak sehebat itu Bu. Saya nggak sehebat itu untuk bisa closing ke orang, enggak. Saya nggak sehebat itu untuk bisa approaching orang, enggak. Saya nggak sehebat itu untuk memanage, enggak. Saya hanya mengenal namanya Alkitab dan saya coba menerapkannya dalam kehidupan kesehari-hari saya. Walk with me and work with me. Saya hanya pernah menyebutkan, Pak, kalau ada sesuatu yang butuh dikerjakan, kami mau bisa bersama-sama bekerja dan kami melihat apa yang menjadi standarnya Bapak dan Ibu di sekolah di hotel ini. Dan tahu apa yang terjadi? Itulah alasannya untuk membuat kami closing. Dan saya bingung, kok bisa?
Pak, Bu, firman Tuhan bilang berjalan bersama dengan aku. Ketika Yesus bilang mari kepadaku yang letih lesu, dia nggak hanya bilang oke, kamu udah datang, kamu nggak udah datang kepadaku, udah kasih semua bebanmu, ya udah tenang-tenang aja situ ya. Enggak. Ketika kita datang kepada Tuhan itu bukan berarti kita stop untuk bekerja. Ketika kita datang kepada Tuhan tidak stop untuk melakukan bagian kita, tapi ketika kita datang kepada Tuhan dan menyerahkan beban kita kepada Tuhan, Tuhan bilang, berjalan bersamaku, bekerja bersama dengan aku. Next. Yesus, ini ada kesalahan dalam situ. Yesus nggak hanya memanggil kita, lalu kemudian meninggalkan kita, tapi Yesus datang, dia tidak meninggalkan, dia bahkan menuntun kita. Next, dia sama seperti seorang mentor, dia sama seperti seorang leader yang dia mengajari caranya. 1, 2, 3, begini loh. Kadang-kadang untuk menjadi mentor, menjadi seorang leader, itu capeknya luar biasa. Saya pernah menjadi supervisor di salah satu perusahaan, dan ketika ngajarin anak baru, ngeyel lagi, sok jago lagi, ya Tuhan pengen banget kutunjangi kepalanya. Betul. Betul. Pernah nggak ketemu seperti itu, Pak? Ada di sini. Ada. Nggak ada, nggak. Pak, Bu, percayalah Tuhan kita, Yesus kita, itu bukan hanya memanggil kita lalu meninggalkan, tapi dia memanggil lalu menuntun kita. Dia sama seperti seorang mentor yang satu demi satu diajarin, satu demi satu diperlihatkan caranya. Dan Yesus adalah contoh kita menjadi seorang leader. Ketika kita memiliki anak buah, kita mengajarkan mereka dengan cara yang lembut, cara yang baik. Dan kadang-kadang Tuhan juga memukul kita untuk menyadarkan bahwa kita salah. Tapi dia tidak pernah meninggalkan kita. Sebagai seorang pekerja Tuhan, sebagai seorang hamba Tuhan yang ada di sini, jika engkau memiliki anak buah, percayalah, itu adalah tanggung jawab yang Tuhan berikan kepadamu, dan Tuhan menuntutmu untuk membuat dia sama, setidaknya sama seperti dirimu. Saya sekarang menyusun disertasi, dan saya membahas tentang seorang guru yang namanya Yesus, bagaimana dia merendahkan hatinya untuk membuat para muridnya mengenal Tuhannya. Dan saya banyak menangis, Pak. Saya banyak menangis, saya banyak disadarkan ketika saya membuat disertasi itu. Karena ternyata sampai sekarang saya menjadi seorang hamba Tuhan, saya masih banyak kurangnya. Ketika saya diundang ke satu daerah, ketika diundang ke daerah-daerah yang kantong Kristen, contohnya di mana, Papua gitu ya. Pak, Bu, jadi pendeta itu enak kali di Papua, serius. Datang kita dijemput. Kadang-kadang lebih hormat kepada pendeta daripada seorang bupati di sana. Bupati datang mau minta doa kepada kita, gubernur datang mau minta doa kepada kita. Dia bilang, tunggu ya, Bapak pendeta lagi doakan orang. Mereka nggak takut sama bupati, nggak takut sama gubernur, tapi mereka takut sama hamba Tuhan. Serius. Begitu pulang ke Jakarta, ya Tuhan, datang ke 1 bulan aku KKR di Siantar dan sekitarnya. Ya Tuhan, kau pendeta? Oh, kau pendetanya hari ini? Iya. Kau yang khotbah? Iya. Masih muda kau ya, Dek ya? Apa yang kau tahu, Dek? Kata gitu. Iya, Pak. Iya, tulang. Kalau Bapak sebagai apa? Aku jemaatnya, aku di sini. Tapi kok muda kali kau? Apa yang kau pelajari rupanya? Betulnya kau ini? Macam gak yakin aku sama kau, Dek. Betulnya kau ini? Pak, Bu, serius, itu terjadi. Dan tahu apa dibilangnya? Masih anak kemarin sorenya kau, Dek. Masa pendeta kau? Belum nih, sadak kok. Unang margabusi sondah. Diri aku di depannya, baru datang dia. Oh, betul dia rupanya kau pendeta ya? Percaya aku sekarang. Dalam hati, Pak, Bu, kesel juga kadang-kadang. Tapi percayalah, bukan pasar ibu itu. Tapi di Papua, mereka itu siapapun dia, dari kalangan manapun dia, kalau menyebut dirinya pendeta, ya Tuhan, hormatnya luar biasa. Dan akhirnya itu terbentuk, selama 4 bulan itu terbentuk. Akhirnya saya tuh punya pride, punya gaya.
Kalau saya datang ke sini harusnya beginikan. Dan itu ternyata yang membuat saya ternyata salah menilai seorang hamba Tuhan. Dan ketika saya diajar kembali untuk merendahkan hati, dan ketika membaca kitab Markus secara keseluruhan yang saya jadikan disertasi, nangis bos, Pak, Bu. Ternyata saya banyak dosanya, banyak pelanggarannya. Tapi Yesus, ketika dia melihat aku sebagai orang berdosa, dia terus mengajarkan hidupku. Dia sama seperti mentor. Dia sama seperti Bapak rohani yang selalu mengajarkan selangkah demi selangkah. Kalau jatuh nggak apa-apa, kita coba lagi yuk. Dan bukankah begitu juga bapak-bapak kepada anak-anaknya? Kadang-kadang kita marah ya sama anak kita ya, Pak ya, Ibu ya. Kita pukul kadang dia. Tapi begitu dia mau bilang, Pak maaf aku Pak, kita sayang lagi nggak dia? Kita peluk lagi nggak dia? Dan sama seperti itu Yesus. Lebih daripada siapapun di dunia, Yesus menyayangimu, Yesus mengasihimu, dan dia tidak pernah meninggalkanmu. Dia terus mengajarkan kehidupanmu, dia terus mengajarkan hal yang benar dalam kehidupanmu, sampai engkau ditemukan serupa seperti Yesus. Next, jiwamu akan mendapat ketenangan. Sadar nggak Bapak Ibu Saudara semuanya, kita itu adalah orang-orang yang seringkali tertipu oleh dunia. Beberapa waktu yang lalu saya pernah menyadari, ini kita sampai jam berapa Bu? Memang jam 12 malam kan? Jam 1 selesai. Oh udah waktunya, kita tutup aja ya. Pak Bu, sedikit lagi. Pak Bu, percayalah, sekarang orang banyak tergantung kepada hiburan. Betul atau betul? Ketika lagi nunggu orang, apa yang terjadi? Open up your phone and scrolling your TikTok. Tunggu ya sebentar ya. Oke. Aku kesana dulu ya. Oh oke. Apapun yang kita kerjakan, disuruh menunggu, gak bisa diam sebentar aja, gak bisa diam kita. Langsung kita buka HP kita, betul gak? Betul gak? Kenapa? Karena jiwa kita tuh gak pernah tenang Pak, Bu. Sadar atau enggak, semakin banyak yang namanya anxiety dalam kehidupan orang-orang muda saat ini. Pernah ngalami anxiety? Pernah ngalami depresi? Pernah yang ngalami namanya overthinking? Itu adalah tanda bahwa kita tidak mengalami ketenangan dalam jiwa kita. Tapi Yesus bilang, ketika engkau datang kepadaku, aku akan memberikan kelegaan. Oh, di bagian 29-nya, pikul aku kayak pasang karena aku lemah lembut dan rendah hati. Dan sebagai hasil daripada kita mengikuti Yesus adalah jiwamu akan mendapat ketenangan. Tahu nggak apa yang paling dibutuhkan dalam dunia ini? Tenang. Apa yang paling dibutuhkan seorang laki-laki? Tenang. Apa yang dibutuhkan seorang perempuan? Keributan. Uang katanya ibu yang di belakang. I hepeng dong udah mengatur negarawan dah Pak Dita dah bawa. Udah ngarong hepeng bawa. Nah. Pak, Bu, saya mau tanya, apakah uang cukup buatmu? Dan kalau saya bertanya, ya engkau berkata, iya cukup. Berapa? Kita punya gaji 5 juta sebulan contohnya, 10 juta sebulan, 15 juta sebulan. Cukup nggak? Cukup nggak? Ayo kita ingat 5 tahun ke belakang. Berapa pertama kali engkau dapatkan uang ketika engkau bekerja? 1 juta, 2 juta, 5 juta? Begitu kamu dapat, ada nggak cita-citanya? Kok sedikit ya? Kapan ya aku bisa naik gaji lagi ya? Udah naik sampai 100 juta, kok dikit kali ya? Kok nggak bisa aku nabung ya? Udah naik 200 juta, udah lumayan sih, tapi kok kurang ya? Udah naik 300 juta, gak enak ya kalau kayak gini aja rumah kita ya. Kita perbaiki lah ya, atau pindahlah kita ke sana. Kok ke PI kita PI, Pondok Indah. Ayolah, ada bisanya Bapak itu. Betul nggak?
Siapa yang menyadari semakin banyak berapapun uang yang kamu dapatkan, Bapak Ibu dapatkan, tidak pernah engkau merasa puas. Betul nggak? Tapi sadar nggak, ketika pun sedikit dengan rasa syukur, ternyata lebih cukup. Saya menyadarinya. Saya dulu pernah bekerja dengan gaji 1.250.000. Tahu nggak apa yang terjadi? Cukup. Saya punya teman, kami sama-sama kerja di sana, bukan yang ini yang ada lagi di sana. Gaji dia juga 1.500.000, kami sama. Cukup nggak? Cukup. Dia pindah ke tempat yang lain. Gajinya dari 1.500.000 ke 7 juta. Harusnya bisa lebih cukup nggak? Pinjol. Serius. Udah 7 juta harusnya lebih dari cukup harusnya kan? Yang terjadi apa? Pinjol. Berapapun uang yang kita dapatkan, itu nggak pernah membuat kita merasa cukup. Karena jiwa kita itu nggak pernah merasakan ketenangan. Tapi ketika kita datang kepada Kristus, berapapun yang kita dapat dengan rasa syukur, Tuhan jadikan itu menjadi cukup bagimu. Saya nggak bilang bahwa ya udah terima aja nasibmu begitu. Enggak. Usahakan apa yang bisa kamu kerjakan, apa yang bisa kamu perbuat, usahakan. Tapi jangan sampai engkau terlalu takut terhadap masa depanmu, terlalu takut terhadap apapun juga, sampai engkau menghalalkan segala macam cara, seperti ketua BGN. Maksudnya, ya gitulah ya. Next, dikatakan begini, dunia menawarkan hiburan, tapi Yesus memberikan ketenangan yang kekal. Hiburan yang ada di depan mata kita yang kita pegang ini, itu semata. Gampang rusaknya, gampang hilangnya. Ada yang disebut sebagai dopamin dalam kepala kita, dan ketika dopamin itu tidak diberikan dengan yang benar, hancur, berantakan. Sebentar kita merasa sukacita, sebentar lagi kita marah-marah. Tapi ketika kita mendapatkan dopamin yang tepat, kata firman Tuhan, psikolog, dopamin yang tepat, dopamin yang bukan berasal dari media sosial, kita itu senangnya lebih lama. Tapi ternyata saya menemukan kekekalan itu berasal daripada Kristus. Dikatakan begini, next. Keep company with me and you will learn how to live freely and lightly. Yesus bilang begini, keep company with me. Keep company with me itu artinya ayo kita kerja sama. Dan kamu akan belajar bagaimana mengalami hidup yang tenang. Hidup yang rasanya ringan, hidup yang rasanya gampang. Bukan menjadi gampangan, tapi menjadi gampang. Pak, Bu, firman Tuhan mengajak kita hari ini. Next, yang pertama, serahkan bebanmu kepada Yesus. Yang kedua, hidup dalam ketaatan dan bukan pemberontakan. Yang ketiga, belajar untuk merendahkan hatimu di hadapan Tuhan. Pak, Bu, ini yang menjadi renungan kita hari ini. Saya minta maaf karena terlalu lama. Gak apa-apalah, baru pertama kali kita ketemu. Yang berikut-berikutnya gak diundang lagi pun gak apa-apa. Lama kan pendetanya kan. Tapi gak apa-apa. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk memahami bahwa ternyata bersama dengan Yesus itu lebih gampang. Masalah boleh ada gak? Boleh. Tapi ingat, bukan permasalahanmu yang menjadi kunci dalam kehidupanmu, tapi perkataan Yesus. Sekalipun orang tuamu, kiri kananmu tidak mau menyukai engkau, tidak senang engkau ada di sana, percayalah, Yesus menerimamu dan engkau disebut sebagai anak kesayangannya. Percaya juga bahwa sekalipun dunia sedang tidak baik-baik saja, Tuhan memberikan kita kelegaan untuk menghadapi dunia ini. Sekalipun pekerjaan membuat kita sangat lelah, sekalipun pekerjaan membuat kita sampai menangis, sekalipun pekerjaan dan tekanan daripada pekerjaan kantornya kita membuat kita itu rasanya memuntah, percayalah, hanya kepada Yesus saja engkau akan mendapatkan ketenangan itu. Sekalipun orang di sekelilingmu meninggalkanmu, bosmu meninggalkanmu, ayahmu dan ibumu meninggalkanmu, Tuhan berkata, aku menerima engkau. Dan hari ini firman Tuhan dengan jelas berkata, come to Jesus. Mari datang kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mari datang kepada Yesus engkau yang letih lesu dan berbeban berat.
mari datang kepada Yesus, maka engkau akan mendapatkan ketenangan. Jiwamu yang saat ini belum mengalami ketenangan, jiwamu yang saat ini mengalami permasalahan yang engkau susah untuk tidur, bahkan banyak hal permasalahan kesehatan karena engkau tidak bisa tidur, karena tidak tenang hidupmu, datang pada Yesus. Bapa, hamba berdoa dan mengucapkan berkat buat setiap orang yang hadir pada saat ini Tuhan. Apabila engkau menemukan bahwa mereka mengalami keletihan dan kelesuan, tidak ada semangat dalam hidupnya, atau semangat mereka patah karena mungkin sakit hati, mungkin semangat mereka patah karena ada orang yang menyakiti mereka, Bapa, engkau yang menolong, engkau yang membebat hati mereka, engkau yang memeluk mereka, dan engkau yang kembali menguatkan kehidupan mereka pribadi lepas pribadi. Dan hamba berdoa Bapa, biarlah mereka diteguhkan bersama dengan Kristus, mereka mengalami perjumpaan pribadi setiap hari dengan Tuhan, sehingga perjumpaan pribadi itu yang membuat mereka terpesona akan engkau, yang membuat mereka semakin hari semakin menyadari bahwa kehidupan mereka, kehidupan yang mereka sedang jalani ini, itu bukan untuk mereka tapi untuk kemuliaan nama Tuhan. Ampuni Tuhan kalau engkau menemukan bahwa mereka terlalu takut, terlalu gentar terhadap apapun juga. Dan hari ini Tuhan, kami mau belajar untuk bisa mengenal Tuhan lebih lagi. Dan biarlah kami mempermuliakan nama Tuhan dengan setiap apa yang bisa kami lakukan. Pekerjaan kami, usaha kami, keluarga kami, semuanya apapun yang kami punya saat ini, kami serahkan kepada Tuhan. Dan kami percaya ketika Tuhan yang mengambil alih, maka Tuhan akan menjadikannya cakap dan luar biasa. Kami tahu ketika di tangan Tuhan, di tangan yang tepat itu, maka semuanya akan menjadi sangat amat baik. Kami juga berdoa dan mengucapkan berkat buat pemilik usaha Panca Putra Ganda Group, keluarga besar Siagian. Tuhan, engkau memberkati setiap orang yang ada dalam keluarga ini, orang-orang yang telah menolong kami, orang-orang yang telah memimpin kami, orang-orang yang mempekerjakan kami. Kami mengucapkan shalom dalam kehidupan mereka. Biarlah Kristus hidup dalam hidup mereka, biarlah Kristus dipermuliakan dalam kehidupan mereka, dan mereka semakin hari semakin takut, semakin gentar, semakin mempermuliakan Tuhan dengan apa yang mereka punyai. Dan ketika Tuhan mengizinkan kami ada di tempat ini, di Panca Putra Ganda Group ini, engkau yang memberikan kami kesempatan untuk melayani Tuhan melalui pekerjaan yang kami ada dan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami berdoa dan mengucapkan berkat buat setiap pekerjaan kami ini akan menghasilkan buah, dan buahnya akan dinikmati oleh banyak orang. Engkau memberkati juga setiap karyawan-karyawan yang ada di PT Panca Putra Ganda Group dan keluarga, sanak saudara mereka, siapapun yang berdekatan dengan mereka, orang-orang yang tinggal di rumah mereka, anak, istri, menantu, cucu, siapapun Tuhan, engkau yang menjaga, engkau yang memelihara, engkau yang menjadikan mereka menjadi bertumbuh di dalam Kristus, dan mereka semakin hari semakin mempermuliakan Allah yang hidup itu. Hamba juga berdoa dan mengucapkan berkat secara khusus buat Ibu Sekretaris Yadika, Ibu Renta Sitorus, Ibu Aduma Sitorus. Tuhan, kami berdoa dan mengucapkan berkat, biarlah kesembuhan yang berasal daripada Tuhan menjadi bagian daripada ibu ini. Engkau yang memberkati dia dengan kesembuhan, umur panjang sampai hari ini. Engkau yang membuat dia sampai hari ini mengalami Tuhan. Bagaimana kami mendengar kesaksiannya di waktu yang lalu, kami juga mau mendengar ada kesaksian-kesaksian berikutnya dalam kehidupannya. Engkau memberkati kehidupannya, engkau memberkati kesehatannya yang saat ini dirawat di Rumah Sakit Karang Tengah Medika. Tuhan yang memimpin mereka, Tuhan yang menuntun mereka, Tuhan yang menjamah setiap dokter-dokter, perawat-perawat, alat-alat medis yang mereka punya, dan biarlah nama Tuhan dipermuliakan dalam kehidupannya. Dan kami berdoa dan mengucapkan kesembuhan yang total, kesembuhan dan pemulihan yang berasal daripada Tuhan menjadi bagian daripada Ibu Renta Sitorus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami juga berdoa dan mengucapkan berkat buat rekan-rekan kami yang sedang berulang tahun di beberapa waktu belakangan ini, di minggu-minggu belakangan ini. Tuhan yang memberkati mereka, Tuhan yang melindungi mereka, Tuhan yang memberikan kepada mereka umur yang panjang, Tuhan yang memberikan kepada mereka berkat yang berkelimpahan. Engkau mencukupkan sandang pangan papannya mereka, Engkau yang mencukupkan setiap kebutuhan, dan juga membuat mereka semakin menyadari bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Hamba juga berdoa dan mengucapkan berkat, biarlah kemurahan dan kasih setia
setia Tuhan itu menjadi bagian daripada orang-orang yang berulang tahun hari ini. Kami percaya di tangan kanannya ada kekuasaan, kekuatan, kekayaan, dan di tangan kirinya ada umur yang panjang. Kami berdoa dan mengucapkan berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia. Terima kasih Tuhan karena Engkau menempatkan kami di tengah-tengah bangsa ini. Kami melihat banyak gejolak, kami melihat banyak permasalahan yang sedang terjadi. Kami percaya ketika Tuhan yang memimpin, maka Tuhan akan menjadikannya menjadi berbeda. Kami mau menyerahkan seluruh jajaran mulai dari presiden, wakil presiden, menteri, bupati, wakil bupati, dan semua jajarannya sampai yang terendah sekalipun kepada tangan Tuhan yang hidup. Engkau yang memberikan kepada mereka rasa takut dan gentar, kekudusan yang berasal daripada Tuhan menjadi bagian dalam kehidupan pribadi lepas pribadi. Terima kasih karena Tuhan mengungkapkan orang-orang yang korupsi, dan biarlah Tuhan sistem dalam pemerintahan kami itu diperbaiki. Kami juga melihat ada gejolak-gejolak baik yang ada di sekitaran kami karena dolar yang selalu naik dan juga BBM yang selalu naik. Tuhan, Engkau yang menjaga negara kami Indonesia agar semuanya sekalipun dalam demo, sekalipun dalam mengungkapkan aspirasi mereka, mereka tetap dalam rasa takut dan gentar kepada Tuhan. Kami berdoa supaya setiap orang yang mencoba untuk membuat anarkis, mencoba untuk mencoba membuat huru-hara, mencoba untuk membuat negara ini chaos, Tuhan, kami berdoa supaya mereka ditenangkan, mereka segera ditemukan, ditangkap, dan kemudian mereka mengalami Tuhan dalam perjumpaan pribadi dengan Tuhan ketika mereka ditahan. Biarlah Tuhan membuat negara kami Indonesia ini menjadi aman dan tentram. Karena kami percaya kesejahteraan kota ini, kesejahteraan daripada negara ini adalah tugas dan tanggung jawab kami untuk berdoa sebagai anak-anak Tuhan yang diurapi. Kami berdoa dan mengucapkan berkat, biarlah segala pujian, hormat, kemuliaan, dan dengarlah syafaat kami ini. Dan dengarlah Tuhan setiap permohonan doa kami ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Kita yang percaya, kita sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara semuanya.